Oke, ini aku lagi QC grinder MDXS buat dikirim besok. Hari ini, sore ini bakal dikirim. Jadi sebelum kirim sekaligus kita buat video biar kalian tahu bahwa ada grinder baru loh dari Nuova Simonelli namanya MDXS New. Jadi grinder ini pertama kita lihat displaynya touchscreen. Ini mirip displaynya Eagle One nih, kotaknya ukurannya sama. Yang kita lihat dia pulse display. Pulse display itu artinya berdenyut. Ini dia lagi berdenyut. Oke. Nah, overall semuanya hampir mirip, cuman ada upgrade pertama itu mirip dengan yang lama, maksudnya MDXS yang lama. Upgrade-nya di display di tempat keluar bubuk kopi atau namanya kalau nggak salah cute ya. Baru ini cantolan untuk portafilternya itu lebih kokoh. Di forknya itu ada bantalannya. Jadi nggak langsung besi ketemu besi. Maksudnya gini, tidak langsung besi ketemu besi. Jadi ada bantalannya. Jadi silent dia. Kalau misalnya yang grinder sebelumnya kan waktu kita mau knocking itu ada suara besi ketemu besi. Nah ini nggak ada silent. Nah tetap sama, ini micronometric adjustment. Jadi buat kalian yang belum tahu micronometric adjustment itu apa? Micronometric itu artinya satuannya mikron. Jadi ketika dia bergerak, misalnya kita bikin ke arah fine, dia akan bergerak mendekat dengan satuan mikron. Mikron itu kalau nggak salah 1/100 dari milimeter, lebih kecil lagi dari milimeter, jadi sensitif banget. Sistem micronometric adjustment itu adalah gini, misalnya saya gerakin ke arah fine, berarti dia mendekat, oke? Waktu mendekat itu, yang bergerak bukan bur bagian atas, yang bergerak maju, mundur, atau naik, turun itu adalah bur bagian bawah. Beda dengan grinder-grinder pada umumnya yang bergerak adalah bur bagian atas. Ini berputar, misalnya kita fine atau coarse, dia bergerak yang atas. Efeknya apa kalau grinder pada umumnya? Ketika kita mau bersihkan, tentu kan kita harus bongkar, bersihkan, pasang lagi, kalibrasi ulang. Karena pasti waktu dibongkar itu dia menjauh sampai titik terjauh baru kita bisa bongkar. Nah kalau micronometric ini karena yang bergerak yang bawah, bur bawah yang berputar dan dia sekaligus bisa naik turun, makanya waktu kita bongkar, cara bongkarnya gampang, tinggal buka baut atas ini, bongkar, bersihkan, pasang lagi, ya udah nggak usah kalibrasi karena posisinya nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena gerakannya itu didorong oleh piston. Jadi di bawah sini ada piston. Terus ada tulisan patented. Berarti teknologi ini sudah dipatenkan, udah dihak paten oleh Nuova Simonelli Group. Jadi grinder lain tidak bisa pakai sistem kayak gini. Jadi kalau mau sistem micronometric itu hanya bisa di grinder seperti MDJ, MDX, Eureka, Mitos. Jadi keuntungannya adalah buat kalian yang terutama buat cewek sih, lebih gampang settingnya, maju mundur. Oke. Nah karena ini grinder baru nih, baru masukin kopi nih, masih belum kebuka. Ini masih tutup. Oke. Tutupnya kurang rapat. Nah, tips kalau pakai grinder baru gimana? Supaya kita nggak buang-buang biji kopi buat kalibrasi, tipsnya kayak gini. Putar dia ke arah fine sampai dia nabrak. Kita akan terasa tuh udah nabrak. Nabrak tuh gimana? Berat dia. Udah nggak mau berputar. Berarti sekarang kondisi sedang nabrak, sedang saling bersentuhan burnya. Baru kita lihat. Sekarang kita di nomor berapa? Oke, ini kan sekitar nomor 2. Kita habis itu kita putar ke arah course 1 putaran, 1 rotasi. Ya ini 2, kita putar ke arah 2 lagi.
kita putar lagi ke nomor 2. Jadi gini, ini udah mentok, kita ke nomor 2 lagi. Nah, dengan cara kayak gitu, kita akan begitu giling kopinya keluar, kita udah masuk ke spektrum grind size espresso. Jadi nggak usah buang-buang bubuk kopi. Oke, sekarang aku tinggal buka. Oke. Nah, kita giling. Nah, ini yang tombol tengah ini adalah tombol nggak pakai timernya. Kita coba. Baru kita giling keluar. Nah, ini kenapa nggak keluar? Bisa tebak kenapa nggak mau keluar? Itu karena masih terlalu dekat. Dari sini kita tahu, kasarin lagi ke arah coarse lagi, coarse, giling. Udah keluar? Udah mulai keluar. Nah, waktu keluarnya kita langsung lihat, oh ini clumping. Clumping artinya bergumpal, berarti terlalu halus. Jadi kita besarin dikit lagi. Coarse sekitar beberapa garis. Oke, giling lagi. Nah, aku rasa udah cukup. Mau kameramen mau sorot lebih dekat. Grind size-nya udah kelihatan. Oke. Nah, yang oke dari display ini adalah sistem stop and go. Jadi kita dose, oke? Ini yang dose 1 stop and go-nya saya hidupin, oke? Yang dose 2 yang 10 detik ini stop and go-nya saya matikan. Efeknya apa? Begini. Sekarang kita pakai yang ini. Dose 1 stop and go-nya hidup. Jadi kita hidup, giling. Maksudnya waktu ditekan dia jalan, waktu cabut tek berhenti, jalan lagi berhenti, jalan. Oke. Kalau yang dose 2 ini kan stop and go-nya mati. Efeknya apa? Tekan sekali, jalan terus, nggak bisa dimatikan. Lihat cara dia ngeluarin kopi rapi banget. Jadi gini, saya jelasin soal stop and go. Jadi kan misalnya kalau kita pakai yang stop and go hidup, kita bisa begini, giling, matikan, rapi-rapi, knocking, giling lagi. Matikan, rapi-rapi, giling lagi. Jadi memang ada barista yang senang menggunakan sistem stop and go. Contoh di grinder Mythos One. Mythos One kan gembur banget tuh hasil gilingannya. Jadi dia giling, habis itu dia cabut, berhenti, dia knocking, udah rapi, giling lagi. Nah, ini saya jelasin soal tombol tengah ini. Tombol tengah yang ada gambar jari ini. Nah, tombol tengah gambar jari ini sekarang kondisinya di micro switch off. Artinya apa? Gini, kita tekan, dia nggak mau giling langsung, harus di switch dari sini baru giling. Oke, lepas dia mati. Nah, kan repot kalau kayak gitu. Menurut saya kalian kalau mau di on kan aja. Caranya masuk ke technical, masukkan password 1936, masuk ke yang advance, micro switch di off kan. Off kan. Habis itu kita balik. Sekarang kondisinya kita bisa on off dari layar. Gitu. Oke. Jadi enaknya kalau pakai sistem ini apa? Misalnya kita pakai dose yang ini 2, kita giling, keluar. Habis itu kita timbang, kurang segram, tinggal di gitu. Tinggal di tek nambah segram. Oke. Nah, sekarang ini kita mau tes sekonsisten apa sih grinder ini
Oke, ini lanjut ya. Kita sekarang nih mau tes seberapa konsisten hasil penggilingan grinder ini. Jadi cara ngetesnya begini. Nanti saya akan timbang, nolkan, saya giling pakai timer. Udah gitu kita timbang hasilnya. Kita giling 3 kali. Kita lihat selama 3 kali ini selisihnya berapa gram sih. Biasanya grinder dari Nova Simonelli Group, contoh MDJ, MDX, Mitos, itu cukup pakai timer karena selisihnya itu biasanya tidak akan lebih dari 1 gram. Oke. Nah, ini cara aktifinnya lagi tinggal disentuh. Oke, kita pakai timer yang 10 detik. Ini sudah 0. Sudah 0, kita giling. Selesai. Timbang. 24. Ini ruangan agak berangin ya, kipas anginnya ada 3. 24,3 ya, kita ter. Sudah 0. Giling lagi. Berhenti. Rapi-rapi. Oke. Timbang lagi. 24,953. Ingat ini ruangan berangin. Anggaplah sama-sama 24 ya, yang 0 komanya nggak usah dianggap karena ruangan berangin. Sekali lagi. Giling. Aduh. Digetar-getar. Oke. Ada yang nyangkut? Enggak, kita timbang. 2. Kenapa angka naik turun? Karena ruangan berangin. Ya ini 25 lah ya, kita anggap hasilnya. Oke. Nah, jadi 25, 24, 25. Oke, selisihnya segram. Jadi kalau pakai grinder ini, misalnya kalian mau lagi hektik, enaknya nggak usah pakai timbangan lagi, hasil selisihnya sedikit sekali. Oke, aku rasa sekian videonya. Moga-moga dapat gambaran dan dapat referensi baru. Yang enak dari grinder ini adalah silent man, terus tempat keluarannya keren. Displaynya pulse display. Sekian videonya, semoga cuan selalu.